Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita Nurul Aini dari Dinas Kesehatan Kota Serang, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 71 kelompok 1 akan membahas rangkuman pokok bahasan dari agenda 1 mengenai sikap perilaku bela negara. Terdapat 3 pokok bahasan dalam agenda 1. Yang pertama tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kedua analisis isu kontemporer, dan yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam berbangsa dan bernegara, negara Republik Indonesia memiliki 4 konsensus dasar yang terdiri dari Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun definisi dan hierarki dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Negara Indonesia memiliki bahasa resmi, lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Bahasa resmi negara Indonesia adalah bahasa Indonesia, bendera negara Republik Indonesia adalah sang merah putih, lambang NKRI berbentuk Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai dasar dalam melakukan bela negara diantaranya cinta terhadap tanah air, kesadaran akan berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemampuan untuk berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan untuk melakukan bela negara. Nilai-nilai dasar dalam bela negara ini juga merupakan kandungan dari nilai-nilai dasar ASN, seperti memegang teguh ideologi, setia, dan mempertahankan Undang-Undang NKRI 1945, mengabdi kepada bangsa dan negara, menjalankan tugas secara profesional, dapat membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan sebagainya. Nilai-nilai dasar ini menjadi acuan dan landasan dalam melaksanakan fungsi aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Modul yang kedua yaitu tentang analisis isu kontemporer. Tujuan dari mempelajari analisis untuk isu kontemporer adalah untuk menghadapi tantangan global yang kian dinamis dan juga kompleks. Lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan seorang ASN dalam bekerja diantaranya lingkungan keluarga, lingkungan sosial budaya, dan juga lingkungan global. Adapun modal insani seorang ASN dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis tersebut diantaranya dibutuhkan modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika, dan juga modal kesehatan. Yang termasuk dalam isu-isu strategis kontemporer yang menjadi tantangan seorang ASN diantaranya adalah korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, pencucian uang, proxy war, cybercrime, hate speech, hoax, dan sebagainya. Untuk menganalisis sebuah isu, terdapat beberapa teknik yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah isu scanning, yaitu menggali sebuah masalah atau isu tertentu dari berbagai media yang ada, maupun data, survei, ataupun pihak-pihak tertentu yang memiliki informasi ataupun terdampak dari masalah yang terjadi. Yang kedua,
adalah teknik penapisan, yaitu melakukan analisis isu dengan melakukan penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga adalah dengan mind mapping, dan yang keempat adalah analisis strength, weakness, opportunities, dan juga threat. Modul yang ketiga yaitu tentang kesiapan dalam melakukan bela negara. Seorang untuk melakukan bela negara membutuhkan kesiapsiagaan secara jasmani, yaitu kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan juga efisien. Sifat dari kesiapsiagaan secara jasmani ini dapat dilatih dan juga dapat ditingkatkan. Yang kedua adalah kesiapsiagaan secara mental. Kesiapsiagaan secara mental adalah kemampuan seseorang memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses penyesuaian terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan kedewasaannya, baik itu tuntutan dari dalam diri maupun dari luar. Kesiapsiagaan secara mental ditandai dengan beberapa karakter seperti dapat berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku, dapat mengelola emosi dengan baik, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki, mengenali risiko dari setiap perbuatannya, menunda keinginan sesaat, dan juga dapat mengambil pelajaran dari pengalamannya. Seseorang dengan kesiapsiagaan mental yang baik dikatakan memiliki kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini juga dapat ditingkatkan dan dilatih dengan berbagai cara. Demikian rangkuman materi agenda 1 dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.